John Herdman sudah mengumumkan 26 nama pemain untuk berlaga di FIFA ASEAN Cup 2026. Beberapa pemain yang dianggap titik lemah atau riskan melakukan kesalahan seperti saat Piala AFF 2026 yang lalu tidak mendapatkan pemanggilan. Misalnya saja, posisi kiper ada Nadeo yang digantikan oleh Hernando Ari di bawah Emil Audeoro dan Martin Pais. Kemudian pada posisi central back yang cukup mengejutkan adalah tidak dipanggilnya Rizky Ridho yang padahal sudah beberapa tahun terakhir ini dia adalah pilar penting, pilar utama timnas Indonesia di posisi belakang. Ada pula Mark Klok yang memang sebetulnya levelnya sudah sulit untuk mengikuti permainan timnas Indonesia saat ini. Yang mengejutkan juga adalah dipanggilnya kembali nama Dean James setelah dia sebut saja diistirahatkan lantaran permasalahan visanya tempo hari. Kemudian Adrian Wibowo kembali dipanggil, dan yang unik atau mungkin mengherankan adalah pemanggilan Miliano Jonathans. Bukan karena kualitasnya yang tidak patut, melainkan karena pemain ini baru saja pulih dari cedera ACL yang didapatnya pada bulan Maret yang lalu. Ini adalah cedera ACL-nya yang kedua setelah dia mendapatkan cedera serupa pada September 2023 yang lalu. Jadi untuk cedera ACL yang kedua ini, kalau melihat dari rentang waktunya dari Maret sampai ke nanti digelarnya FIFA ASEAN Cup ini baru sekitar 6 bulan. Untuk cedera ACL ini tidak bisa disamakan dengan cedera biasa. Setelah masa pemulihan masih banyak lagi fase-fase yang harus dilalui. Dan kalau menurut pendapat pribadi, sepertinya akan terlalu riskan untuk memaksakan dia turun di kompetisi dengan intensitas yang tinggi seperti di ASEAN Cup ini. Apalagi kita tahu permainan timnas-timnas ASEAN sebagiannya terkenal keras bahkan kasar. John Herdman juga memanggil Marcelino Ferdinand. Padahal Marcelino Ferdinand ini baru saja mendapatkan operasi lutut pada tanggal 12 Agustus yang lalu. Dan menurut pihak dokter, setidaknya dia membutuhkan waktu 2 bulan untuk kembali pulih. Artinya, kalau benar-benar mengacu kepada hal tersebut, dia baru boleh bermain atau setidaknya melakukan ya latihan ringan bulan Oktober ya. Dan untuk turun di kompetisi seperti ini sama juga seperti Miliano Jonathan, sama riskannya. Tapi kita tidak tahu apa tujuan John Herdman memanggil keduanya. Dan kita juga sebenarnya belum mengetahui perkembangan terbaru kondisi kedua pemain ini. Apakah pemulihannya benar-benar sangat cepat atau seperti apa, sehingga John Herdman optimistis memanggil keduanya. Kita tentu bukan nyinyir ya, melainkan merasa prihatin atau setidaknya untuk menjaga-jaga hal yang tidak diinginkan terhadap para pemain tersebut. Kita tentu mendoakan yang terbaik untuk timnas kita dan para pemainnya. Syukur-syukur kalau di ajang ini menjadi juara, yang sebetulnya negara-negara lain pun kalau boleh jujur tidak begitu peduli dengan ajang ini. Kita lihat Vietnam misalnya, mereka tidak begitu antusias. Bahkan mereka lebih antusias mengikuti Piala AFF daripada ASEAN Cup Series ini. Bagi John Herdman sendiri, ini adalah ujian untuk mengembalikan kepercayaan supporter setelah sebelumnya jatuh karena hasil buruk di Piala AFF yang lalu. Media-media Vietnam mengatakan bahwa John Herdman itu terlalu menyepelekan kekuatan sepak bola Asia Tenggara.
beberapa pemain yang dipanggilnya sebenarnya kurang layak untuk mengikuti Piala AFF yang lalu. Pemain-pemain yang sudah disingkirkan atau tidak dipanggil oleh Sintayong kembali dipanggil oleh dia. Oke, mungkin ini masalah selera. Tetapi tentu saja Sintayong tidak memanggil para pemain tersebut berdasarkan beberapa pertimbangan. Misalnya untuk Nadeo ya. Kalau kita melihat rekam jejaknya, sewaktu pertandingan melawan Irak yang digelar di Basroh, dia kebobolan 5 gol dari 6 atau 5 tembakan dan tidak melakukan save sama sekali. Karena itu setelah pertandingan tersebut, Nadeo tidak lagi dipakai dan justru Hernando Ari yang dinaikkan. Kemudian ada pula Mark Klok yang sudah lambat dalam beberapa hal, menutup ruang, kemudian passing-passingnya juga sudah salah, sering salah. Dia juga sering blunder, kemudian stamina-nya juga sudah lemah. Apalagi sejak cedera beberapa saat lalu ya. Musim lalu saja di Persib dia cuma mencatatkan beberapa penampilan. Semoga saja John Herman, dan tampaknya memang iya, John Herman belajar dari kekeliruannya dalam memilih beberapa pemain. Dan tentu kita berharap kedepannya timnas Indonesia akan terus membaik.